Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah taala. Dan pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan masih membahas bab tentang talak, perceraian. Pembahasan kita pada malam ini tentang macam-macam anwa'u at-talak, ya, macam-macam perceraian. Saya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim beliau mengatakan yumkinu taksimu at-talaqi ila anwa'in mukhtalifatin bihasbi an-nazar ilaihi. Mungkin ya perceraian atau talak itu dapat dibagi kepada beberapa bagian, beberapa macam, ya, sesuai dari sisi mana kita memandang. Yang pertama kata beliau, bahwa min haitsu as-sighatil mustamilati fi, kalau dilihat dari sisi ucapan yang digunakan dalam perceraian maka terbagi kepada dua, ala nau'aini. Yang pertama shorihin, yang kedua kinai, ya. Shorih itu berarti bahasa yang jelas, kinai bahasa yang samar atau bahasa kiasan. Ada perceraian yang bahasanya jelas tegas seperti aku cerai kamu, atau ada yang bahasanya bahasa kiasan seperti aku pulangkan engkau ke rumah orang tuamu misalnya. Dan kita sudah bahas masalah ini, ya. Yang kedua, dari sisi pengaruh yang dihasilkan dari perceraian itu, ya, al-asar an-natij anhu, itu juga dibagi dua, ala nau'aini, yaitu ada yang disebut dengan talak raj'i, ada yang disebut talak bain. Raj'i itu berarti talak yang memungkinkan suami istri rujuk kembali. Itu namanya talak raj'i, yaitu talak 1 dan 2. Dan yang kedua, ya, macam yang kedua adalah talak bain. Bain itu adalah perceraian yang tidak mungkin mereka rujuk kembali kecuali dengan syarat yang berat, ya, yaitu talak 3. Ya, kalau sudah ditalak 3 maka itu talak bain namanya. Tidak boleh mereka rujuk kecuali si istri sudah menikah dengan laki-laki lain, dan harus nikah yang sah dan pernah melakukan hubungan suami istri. Atau juga talak bain itu termasuk seorang istri yang dicerai oleh suaminya belum sempat digauli, itu talak bain juga, nggak bisa rujuk gitu. Baru nikah, baru sehari 2 hari, belum sempat digauli, nah suaminya kok menceraikan, nah itu talak bain termasuk, tidak ada rujuk.
Nah, jadi tidak bisa rujuk gitu kalau belum sempat digauli. Kemudian kalau dilihat dari sisi sifatnya, maka talak itu juga ada dua macam. Ada talak sunniyun, ada talak bid'aiyun. Sunniyun itu adalah perceraian yang sesuai sunnah. Sementara al-bid'ai berarti talak yang tidak sesuai sunnah. Nah, contohnya apa talak yang tidak sesuai sunnah? Contohnya ketika suami menceraikan istrinya, istrinya dalam keadaan haid. Nah, itu namanya talak bid'ai ya. Tidak boleh, harus kembali lagi. Dan kasusnya pernah terjadi di zaman Rasul, yaitu Abdullah bin Umar mencerai istrinya lalu kemudian dalam keadaan haid oleh Nabi disuruh untuk kembali ya. Karena itu termasuk talak bid'ai ya. Kemudian dilihat dari sisi waktu terjadinya ya, perceraian ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama ya, munajjizun itu terlaksana ya perceraiannya. Yang kedua muallakun ala syaratin, perceraian yang bersyarat, muallak ala syaratin. Kalau munjid kan misalnya aku ceraikan kamu, udah terjadi perceraian. Kalau muallak ala syaratin itu perceraian tapi berdasarkan syarat. Ya. Misalnya, aku ceraikan kamu jika kamu masih berhubungan dengan mantan suamimu misalnya. Ada seorang janda dinikahi ya. Terus kata suaminya yang baru, aku akan ceraikan engkau kalau kamu ya, berhubungan lewat WhatsApp misalnya, berhubungan menyambung komunikasi dengan mantan suamimu, maka kamu cerai. Nah, ini namanya muallak ala syartin. Selama itu tidak dilakukan maka perceraian tidak terjadi. Tapi ketika isinya WA kepada mantan suaminya misalnya, nah, maka perceraian itu terjadi. Itu syaratnya gitu, muallak ala syartin. Yang ketiga mudhafun ilal mustaqbali, disandarkan kepada waktu yang akan datang. Nah ini, itu ada. Jadi kamu aku cerai setelah kita menikah 1 tahun misalnya. Nah itu. Atau, nah tapi nanti soal hukumnya akan dibahas pada pembahasan khusus ya. Ya mungkin termasuk nikah kontrak ya. Jadi kita menikah hanya untuk 2 tahun saja, selebihnya kita cerai misalnya. Nah ini, itu mudhaf ilal mustaqbal. Baik, yang pertama di sini diterangkan tentang nikah raj'i sama al-ba'in tadi ya. Jadi, talak raj'i sama talak ba'in. Talak raj'i itu adalah perceraian yang yajuzu ma'ahu lizauji raddu zaujatihi fi iddatiha min ghairi isti'nafi aqdin jadid. Suatu perceraian yang seorang suami boleh kembali kepada istrinya dalam masa iddahnya tanpa perlu ada pernikahan baru. Nah, itu namanya nikah atau talak raj'i namanya. Jadi suami istri, kata istri suaminya, istriku, ya hari ini aku ceraikan engkau. Nah, masa iddahnya salah satu quru ya 3 kali suci atau 3 kali haid. Selama masa iddahnya ada, suaminya datang ke tempat istrinya, dia menunjukkan kalau dia ingin rujuk kembali hidup bersama lagi. Nah, maka selama masih dalam masa iddah itu boleh mereka rujuk kembali tanpa perlu ada akad baru ya. Min ghairi isti'nafi aqdin jadid. Bahkan walau min ghairi ridhoha. Nah, ini penting juga ya. Walaupun mungkin si istri enggak ridho katanya.
nggak ridho balik sama suami. Misalnya berkelahilah suami istri. Akhirnya karena hak talak itu kan ada pada suami, bukan pada istri. Maka ketika berribut gitu, suaminya mengatakan, aku cerai kamu. Ya silakan. Emang saya takut misalnya, kata istrinya. Saya nggak takut, cerai aja. Ya udah kamu pulang sana ke rumah orang tuamu. Terjadi perceraian. Ternyata setelah 1 bulan suami baru sadar ternyata dia adalah seorang wanita yang baik, yang memang cocok untuk dia. Udah deh, saya, kata suaminya, mau rujuk dengan istriku. Datang dia ke rumah istrinya. Nah, lalu ya, dan kalau itu mereka sudah punya rumah sendiri ya, misalnya hasil berdua atau mungkin itu rumah dari si suami misalnya, maka selama masa iddah itu si istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tersebut. Dia harus ada di rumah itu sampai nanti masa iddah selesai baru ya. Kalau memang itu rumah hasil dari suami ya. Nah, suaminya masuk sebulan setelah perceraian itu. Nah, suaminya langsung ya, bisa jadi dia mengucapkan, bisa jadi misalnya tiba-tiba dia memeluk istrinya dari belakang. Nah, tapi istrinya menghindar. Apa kamu kesini, katanya. Loh kan kamu istriku kan. Loh kan kamu udah cerai kemarin misalnya. Ya udah sekarang aku mau rujuk, kata suaminya. Enggak, kata istrinya, enggak, aku enggak mau. Nah, kan enggak ridho tuh. Tapi ketika si suami ingin rujuk, maka terjadilah rujuk itu. Gitu. Tanpa perlu tadi min ghairi ridhoha. Tanpa perlu ada ridho dari istrinya. Dan si suami boleh mengatakan, aku sudah rujuk dengan istriku, kepada orang lain ya yang sudah tahu percaya itu terjadi. Walaupun istrinya enggak ridho gitu. Nah, tapi ini hanya terjadi pada saat talak raj'inya, talak 1 dan 2. Nah, selama itu dilakukan sebelum selesai masa iddah. Kalau iddahnya sudah habis ya harus ada akad baru. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau nikah masa iddahnya sudah habis, istri lebih merdeka tentu saja untuk menentukan pilihan apakah dia kembali dengan suaminya atau dia menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau masih dalam masa iddah, suami boleh rujuk kepada istri meskipun istrinya tidak ridho. Mungkin masih kesel. Dah, aku nggak mau nih. Ya nggak bisa. Ini hak saya kan menceraikan kamu misalnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, dalil disyariatkannya rujuk itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 229 208 ya. Dalam ayat 228 atau 29 Allah mengatakan at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsanin. Talak itu 2 kali. Ya, yang bisa rujuk maksudnya. Kalau sudah 2 kali mau dipertahankan dengan cara yang ma'ruf atau dilepaskan dengan cara yang baik. Kalau mau dipertahankan pernikahan ya silakan, tapi dengan cara yang ma'ruf. Kalau tidak ya udah lepaskan dengan cara yang baik. Nah, jadi yang dimaksud al-imsak bil ma'ruf di sini kata Syekh Abu Malik, muraja'atuha wa radduha ilan nikahi wa mu'asaratiha bil ma'ruf. Maksudnya rujuk, mengembalikan isinya ke dalam pernikahan, ya, menggaulinya dengan cara yang ma'ruf, wa mu'asaratiha bil ma'ruf. Dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in, dan wanita-wanita yang dicerai mereka menunggu masa iddahnya itu selama 3 kali suci atau 3 kali haid ya. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Dan tidak halal bagi para wanita itu untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim-rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna,
dan suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan si istri itu fi dzalika, dalam hal yang demikian itu, in aradu islaha, jika mereka para suami itu ingin ya, islah, damai ya. Itu dalam ayat sebelumnya 228. Nah, ayat ini kata saya Abu Malik, padalla ala anna azwajal mutallaqati ahaqqu bi muraja'atihinna fi muddatil iddati. Ayat tadi menunjukkan bahwa para suami wanita-wanita yang dicerai, mereka lebih berhak untuk rujuk selama masa iddah, bi syartin alla yaksudu bi muraja'atihinnal idrar bihinna, dengan syarat si suami itu rujuk kepada istrinya bukan dalam rangka untuk membahayakan dia. Nah, selama tidak dalam rangka untuk mengekang, membahayakan atau menyiksa si istri, maka boleh rujuk. Dan secara zahir ayat di atas menunjukkan bahwa setiap suami dari para wanita yang dicerai, dia tadi ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk mengembalikan si istri itu kepada dirinya. Min ghairi farqin bainar raj'iyyati wal ba'ini, tanpa ada perbedaan baik itu talak raj'i atau bain. Nah, ini maksudnya talak bain pun setelah dicerai 3 kali misalnya, kok suaminya ingin balik, maka dia lebih berhak. Tapi tadi syaratnya harus dipenuhi. Dia harus nikah, si wanitanya harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Nanti kalau cerai lagi dengan laki-laki yang kedua, maka suami pertama lebih berhak daripada laki-laki yang lainnya lagi. Itu yang dimaksud min ghairi farqin baina ar-raj'iyyati wal ba'ini. Tapi kata Syekh Abu Malik, walakinnahu asara fi maudi'in akhari, akan tetapi ada isyarat di tempat yang lain, ila annal ba'ina la raj'atalahu alaiha, bahwa talak bain itu tidak ada rujuk lagi untuk dia ya, atas si wanita itu. Berdasarkan surah Al-Baqarah Al-Ahzab ayat 49. Idza nakahtumul mu'minat, jika kalian menikahi para wanita mukminat, summa talaktumuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamasuhunna, sebelum kalian gauli mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kamu ya tidak punya hak ya, tidak ada masa iddah. Nah, ini yang tadi kami sampaikan. Jadi kalau suami istri baru nikah 2 hari kok udah cerai padahal belum sempat digauli, udah selesai bain, tidak ada masa iddah. Hari ini diceraikan, menikahnya hari Rabu, hari Jumat diceraikan, Sabtu si perempuan ini nikah lagi boleh, karena enggak ada masa iddah dan sudah bain itu. Nah, jadi at-talaqu qabla ad-dukhuli bain, perceraian yang terjadi sebelum ad-dukhul, maksudnya digauli, bain ini termasuk talak bain. Fa innahu la iddata lirrajuli 'alaiha fihi, sesungguhnya enggak ada masa iddah bagi si laki-laki ya untuk kembali kepada istrinya. Yaitu Bapak Ibu, karena rujuk itu ketika ada masa iddah. Perceraian yang terjadi saat si suami belum menggauli istrinya tidak ada masa iddah. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, telah berlalu ya hadis dari Abdullah bin Umar ketika beliau mentalak istrinya dalam masa haid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar murhu fal yuraji'ha, suruh anakmu itu untuk rujuk kembali kepada istrinya. Nah, ini talak di masa haid itu tidak boleh ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lalu kemudian Abu Malik mengatakan wa ajma'a ahlul ilmi ala annal hurra idza talaqa duna salas
wal abdu dunas nataini anna lahu marajah fil iddati. Para ahli ilmu ya bersepakat bahwa orang merdeka apabila menceraikan sebelum cerai talak tiga ya, atau seorang budak sebelum talak dua, maka bagi keduanya bisa rujuk di masa masih iddah. Nah ini maksudnya ada orang merdeka, ada hamba sahaya. Ini laki-laki merdeka, laki-laki budak. Laki-laki merdeka ya, selama dia menceraikan isinya kurang dari 3, berarti 1 dan 2, itu boleh rujuk. Kalau sudah 3 tidak boleh rujuk kecuali sudah nikah lagi. Sementara kalau budak ya maksimal 1 kali, kalau sudah 2 kali boleh rujuk maksudnya. Kalau si budak ini menceraikan isinya 2 kali, nah itu langsung talak bain. Ini menurut ijma para ulama ya, kata saya Abu Malik Kamal bin Asy Salim, dan beliau mengutip ini dari kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah ya, atau dalam kitab Al-Ibsa dan kitab Al-Bada'i. Nah, apa hikmah disyariatkannya rujuk Bapak Ibu? Rujuk itu ya sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena manusia itu kadang-kadang dia menceraikan istrinya, kemudian dia menyesal atas perbuatan tersebut. Aduh, kenapa ya saya ceraikan istri saya? Padahal mereka sudah hidup mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun. Sudah ya tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kok cerai karena ribut? Akhirnya sadarlah si suami, lalu dia menyesal. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam surah At-Thalaq ayat pertama di bagian kalimat terakhir ada kalimat la tadri la allallaha yuhdisu ba'da dzalika amro. Ini ayat tentang talak ya. Surah At-Thalaq ayat pertama. Jadi ya, kamu tidak tahu ya, la'allallahu ya, la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak, la tadri itu kamu tidak tahu, bisa saja Allah yuhdisu ba'da dzalika ar-raghbah. Ini tafsir dari Al-Mukhtasar ya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu baca terjemahnya nggak nyambung tuh. Karena kalau di Al-Qur'an diterjemahkan la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra, itu diterjemahkan kamu tidak tahu, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Coba silakan dibuka tuh surah At-Thalaq ayat pertama ya. Apa yang kira-kira Bapak Ibu pahami dari kalimat tersebut? Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Nah, begitu nggak artinya kalau di Quran terjemah ya kan? Nah, kita baru paham ketika kita membaca tafsirnya. Misalnya dalam tafsir Al-Mukhtasar disebutkan, jadi yang dimaksud la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Setelah perceraian gitu ya. Kamu enggak ngerti, bisa jadi Allah ya setelah perceraian itu ya apa? Memunculkan ar-raghbah, keinginan lagi fi qalbi az-zauj, di hati seorang suami. Ternyata setelah nikah muncul lagi rasa cintanya. Mungkin sebulan, 2 bulan ingat suaminya, ya Allah dulu aku pulang kerja kehujanan, tahu-tahu di rumah istriku ngambilin handuk ya, dikeringin badanku, disediakan kopi, disediakan pisang goreng, nikmat sekali rasanya. Ingat dia masa-masa masih harmonis dengan istrinya. Dan itu ternyata sering sekali aku setiap kali mau kerja, pasti di meja makan selalu tersedia minuman hangat gitu ya, sarapan. Setelah 2 bulan aku cerai, tidak ada orang yang menyediakan itu. Muncul rindu ya, muncul lagi cinta di hati si suami. Nah,
untung ada rujuk gitu. Nah itu hikmahnya. Sehingga tidak menyulitkan. Tidak perlu lagi ada pernikahan baru. Dan gampang, tinggal datang aja ke istrinya. Rujuk itu gampang sekali Bapak Ibu. Nah, walaupun nanti kita akan bahas secara rinci ya, tapi secara umum rujuk itu ketika ada perasaan cinta pada suami, dia menyesal telah menceraikan istrinya, udah tinggal datangi. Bahkan menurut sebagian ulama, datang ke rumah istrinya, nggak usah ketok pintu, langsung masuk bisa nggak masalah. Walaupun waktu itu istrinya nggak pakai apa-apa, nggak masalah. Pas istrinya nggak pakai apa-apa misalnya, pas habis mandi gitu ya, langsung masuk ada menurut sebagian ulama, walaupun nanti ada khilaf ya. Istrinya nolak tadi, walaupun istrinya nggak ridho, selama baru 2 kali itu suami punya hak. Suami masih punya hak. Tinggal nanti ya, dilihat ketika istrinya masih suami masih cinta, ternyata ya dalam hatinya nggak bisa hilang cintanya kepada istrinya, tapi istri sudah sakit hati. Mungkin bagikan gelas yang sudah pecah. Udah kalau retak ini sudah pecah, nggak bisa sambungan lagi secara utuh. Ada rasa sakit hati dan seterusnya, nggak ridho gitu ya. Nah, tinggal nanti tunggu aja kesabaran si suami. Pasti mungkin karena istri sudah sakit hati kan, dicerai gitu ya, dimarahi, pelayanannya kira-kira akan berkurang atau tidak? Iya, mungkin akan lain gitu ya. Apalagi dihina dan seterusnya ya. Nah, tinggal nanti, tapi itu rujuk itu sah. Walaupun si istri enggak ridho. Nah, tinggal nanti apakah si istri sabar, suami sabar atau tidak menjalani hubungan setelah perceraian yang tadi sudah isi hatinya sudah retak itu. Kalau ternyata istri nggak kuat karena mungkin saking sakitnya, ya kan dia bisa minta khulu kan, iya. Tapi mungkin ya udah aku bertahan karena kalau aku cerai dari dia, aku tinggal di mana misalnya. Istrinya milih tetap bertahan kan, walaupun dalam hati yang sudah pecah gitu ya. Tapi tadi pelayanannya mungkin berkurang, tidak seperti sebelumnya. Nah, tinggal suaminya sabar atau tidak. Dulu misalnya suaminya capek dikit, langsung istrinya datang, Pak mana yang capek Pak, sini aku pijitin. Karena sudah cerai, itu nggak muncul lagi. Capek nggak capek masa bodoh suami istrinya misalnya. Nah kan padahal suaminya merindukan itu kan. Loh kok Dek kamu nggak mijitin aku, capek aku mau kata misalnya. Nah tinggal tadi suaminya sabar atau tidak gitu menghadapi perubahan sikap istrinya. Kalau dia tetap sabar ya sudah, pernikahan terus terjadi. Tapi kalau suami mungkin sudah tidak sabar, berarti kemungkinan apa? Dicerai, ya udah selesai. Gitu. Tapi tadi rujuk tetap sah walaupun si istri mungkin tidak ridho. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi hikmah disyariatkannya rujuk. Gitu. Nah, terakhir, lalu kalau diceraikan yang ketiga kalinya, maka haram bagi suami ya, tidak halal baginya untuk rujuk. Ya. Tapi tetap si istri punya masa iddah. Nah, tapi tidak bisa rujuk. Sampai apa? Hatta tankiha zauzan ghairahu nikahan sahiha. Sampai si istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain dengan nikah yang sahih. Nah, dan itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 230. Allah Ta'ala mengatakan wa fa in talaqaha. Maksudnya apabila si suami menceraikan 3 kali, maksudnya ini fala tahillu lahu mim ba'du, maka tidak halal bagi suami setelah itu, setelah dicerai 3 kali, hatta tankiha zauzan ghairahu, sampai si wanita itu menikah dengan suami yang lain. Nah, jadi syaratnya itu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 230. Dalam hadis Nabi, nah ketika ada seorang wanita namanya siapa namanya sudah disebutkan, ada seorang wanita gitu ya, dicerai oleh Rifa'ah Al-Qurazi. Lalu dia berkata ya, datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah
Al-Qurazi telah menceraikan aku, nikah bain di sini maksudnya. Dan kemudian aku nikah lagi dengan Abdurrahman bin Zubair. Nah, tapi wa inna ma'ahu mislu al-hadbah katanya. Sesungguhnya Abdurrahman bin Zubair itu kita udah pernah bahas dulu ya. Maksudnya dia seperti ujung kain. Apanya? Kemaluannya maksudnya. Ini alasan dari siapa? Si wanita ini. Nah, istrinya Rifa'ah. Maksudnya zakar suaminya, kata si wanita ini, suaminya itu Abdurrahman bin Zubair, itu seperti ujung kain. Artinya ya gak kecil, lemes. Nah, gitu. Tapi Nabi tahu ini cuma alasan aja yang dibuat-buat. Ya. Lalu kata Nabi, la'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Oh, kamu ini ya ingin balik lagi sama Rifa'ah kan? Itu kan? Syaratnya kan sudah terpenuhi nih, udah terpenuhi. Dia sudah nikah sama Abdurrahman bin Zubair kan? Lalu dia ngomong begitu. Abdurrahman itu kayak ujung kain katanya. Tapi Nabi ngerti, oh kamu ini ingin balik kan sama Rifa'ah? Kata Nabi, lah, nggak bisa. Lah, hatta tazuko, ya, hatta yazuko usailataki wa tazuki usailatahu. Tidak bisa, kata Nabi, sampai dia merasakan madumu, manisnya dirimu, dan sampai dirimu merasakan manisnya diri suamimu Abdurrahman bin Zubair. Ini bahasa kiasan yang sangat sopan dari Nabi. Maksudnya sampai kamu dan Abdurrahman bin Zubair berhubungan suami istri. Nah, kalau itu pernah terjadi baru. Tapi sebelum itu terjadi maka tidak bisa. Loh, kalau nggak bisa berdiri gimana? Andai kata benar kan, berarti nggak bisa balik-balik ya, nggak bisa. Nah, ini repot. Ya, nah ini Bapak Ibu dan sekalian, kata Nabi, hatta yazuqa usailataki wa tazuki usailatahu. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, sementara ini yang kita bisa bahas ya. Sebelum diakhiri barangkali ada yang belum jelas yang mau bertanya, silakan Pak Surono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama masa iddah itu suami wajib menafkahi enggak? Satu. Yang kedua, kalau hak talak itu milik suami. Ya. Kalau yang minta cerai itu istri, tapi suami tidak menjatuhkan talak, itu bisa putus nggak? Oke, ya. Istri minta cerai, tapi suami nggak ridho gitu ya. Ya. Baik. Yang pertama, selama masa iddah, apakah si suami punya kewajiban menafkahi istrinya atau tidak? Ya. Iya jika si istri punya anak atau sedang hamil. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tidak punya anak atau tidak sedang hamil, maka tidak ada kewajiban menafkahi. Tapi kalau dia punya anak, dia lagi hamil, belum punya anak tapi hamil, itu si suami punya kewajiban menafkahi istrinya walaupun sudah dicerai dan masih dalam masa iddah. Bahkan ya selepas itu pun suami tetap punya kewajiban. Yang kedua, jika istri yang ingin cerai, itu namanya khulu. Khulu, karena istri sudah tidak cocok. Syaratnya apa? Harus mengembalikan mas kawin utuh. Tapi suami nggak ridho, misalnya. Nah kalau sudah diputuskan oleh hakim, oleh qadi, ya isinya misalnya datang kepada hakim, Pak Hakim, aku udah nggak cocok sama suamiku. Kenapa Bu, Mbak? Suamiku nggak pernah sholat, misalnya. Lalu nggak ngasih nafkah, nggak tanggung jawab, gitu ya. Sudah gitu gampang kasar,
gampang, ringan tangan, sering mukul. Saya sering dipukul Pak Hakim. Ada buktinya? Ada. Nah, lalu si hakim memutuskan, ya sudah cerai. Suami ridho enggak ridho, bu terjadi. Tidak butuh ridho suami. Yaitu Pak. Tapi tadi dengan syarat si istri mengembalikan maharnya. Itu dan ditetapkan oleh hakim. Maka kalau sudah seperti itu selesai. Dia itu. Antum mau tanya? Ya apa dah? Tolak rojinya. Setelah masa iddah. Boleh nikah lagi, ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang al-azab ayat Mas bilang tadi, masalah memberikan suami kan sudah tidak ada masa iddah. Ini ada kalimat namun bila mereka mut'ah. Nah itu maksudnya. Bila mereka mut'ah. Ya. Ya. Baik, yang pertama talak raj'iynya sudah habis masa iddah. Betul ya? Nah, kalau sudah habis masa iddah, istri boleh nggak menikah dengan laki-laki lain? Boleh. Kalau sudah habis masa iddah kok suaminya nggak balik? Udah 3 bulan, udah 3 kali haid ya, kok suaminya nggak menunjukkan kalau dia ingin rujuk. Nah, terus ada laki-laki lain mau melamar, boleh nggak si istri menerima si wanita ini? Boleh. Nah, ternyata pas dilamar suaminya datang, tapi akad nikah sudah terjadi misalnya. Suaminya datang, dia mengatakan, aduh aku sebenarnya masih ingin balik sama kamu gitu ya. Ya katakanlah itu mungkin sudah sebulan yang lalu habis masa iddah. Masuk bulan keempat atau kelima, akhirnya si ini menikah dengan laki-laki lain. Nah, lalu suaminya datang. Itu bagaimana? Ya sudah nggak bisa lagi. Itu kecuali dalam masa iddah kok isinya malah nikah dengan laki-laki lain, nggak sabar karena yang melamar mantan pacarnya dulu gitu ya, yang gagal menikah. Nah, selama masa iddah itu pernikahan boleh digagalkan, gitu. Suaminya lebih berhak untuk mendapatkan istrinya selama itu masih dalam masa iddah. Ya. Ya. Gimana maksudnya? Kan masa iddah suaminya rujuk, tapi isinya nggak ridho. Oke. Oke, baik. Kalau suami sudah rujuk, masa iddahnya udah selesai, gitu. Udah jadi pernikahan lagi. Udah berhenti di situ. Iya, gitu. Kecuali suaminya bilang aku cerai kamu lagi, baru. Kalau suaminya sabar terus ya udah, memang jadi istri sah. Nah, itu. Nah, walaupun mungkin tadi si istri sudah ada perubahan sikap ya, karena sudah kecewa, yaitu. Nah, lalu yang kedua dalam surah Al-Ahzab lengkapnya ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Kalau di situ diterjemahkan apa famatti'uhunna itu? Antum baca apa di situ di Nah, itu ada nggak keterangan apa yang dimaksud mut'ah di situ? Ada nggak? Nggak ada. Di aplikasi antum nggak ada di terjemahnya.
Coba buka, ada nggak? Di terjemahan surah Al-Ahzab ayat berapa tadi? 49. Silakan dibuka yang punya aplikasi Al-Quran. Ada Pak Singgi? Ya, antum ketemu Al-Ahzab 49. Ada. Nah itu. Jadi mut'ah mati'uhunna itu maksudnya beri hadiah. Beri hadiah si istri itu. Kan udah cerai kan? Nah, baru dinikahi katakanlah 2 hari. Belum sempat digauli. Ya, belum sempat digauli. Lalu kata suaminya, istriku mohon maaf, nampaknya kita nggak cocok nih. Udah deh, aku ceraikan kamu. Gitu kan? Padahal belum sempat digauli. Nah, maka udah tuh bercerai, tidak ada masa iddah. Tapi pamati'uhunna, maksudnya berikanlah kepada dia si istri itu mut'ah atau hadiah maksudnya. Gitu. Diberikan hadiah atau mengatakan setengah dari mahar itu diberikan kepada si istri. Mahar itu kan diberikan untuk menghalalkan digauli kan, tapi kan enggak sempat digauli. Maka suami bisa ngambil dari maharnya itu, tapi tadi mati'uhunna, beri dia gitu, hadiah dari mahar tersebut. Bisa aja suami ya udah maharku nggak usah kamu kembalikan udah. Itu maksudnya itu. Atau kalau dia butuh karena maharnya mungkin berupa uang 1 miliar, balikin deh 0,5 miliar gitu ya. Kamu kan belum aku gauli misalnya. Nah, maka mati'uhunna, kasih dia gitu. Jangan diambil semua. Walaupun dia punya hak sebenarnya karena belum sempat digauli kan. Tapi Allah menyuruh kepada para suami yang menceraikan istrinya belum sempat digauli, pamati'uhunna tadi. Pamati'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Lalu saya itu udah lepaskan. Itu maksudnya. Iya, karena ini perintah. Ini kan fi'il amr kan? Ya, suami wajib memberikan hadiah kepada istri yang dicerai walaupun belum sempat digauli. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, sementara ini yang kita bisa bahas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.